Perkenalkan, nama saya Viviana Brisituku dengan NIM 103066162 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, 3 sistem kondensasi pada tubuh. Sistem pertama ada buffer hemoglobin atau sistem dapat darah, merupakan sistem dapur yang di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Sistem dapur kimia ini hanya mengatasi ketidakseimbangan asam basa sementara. Asam basa sementara ini tidak cukup memperbaiki keterseimbangan, maka pengontrolan pH akan dilanjutkan oleh paru-paru yang merespon secara cepat terhadap perubahan kadar ion H dalam darah akibat dari rangsangan pada kemoreseptor dan pusat pernapasan. Kemudian mempertahankan kadarnya sampai ginjal menemukan ketidakseimbangan tersebut. Ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion H secara lambat dengan mensekresikan ion H dan menambahkan bikarbonat baru di dalam darah karena memiliki dapur fosfat dan amonia. Untuk jangka panjang, kelebihan asam atau basa dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru, sedangkan untuk yang jangka pendek, tubuh dilindungi dari perubahan pH dengan sistem buffer. Mekanisme buffer tersebut bertujuan untuk mempertahankan pH darah antara 7,35 sampai 7,45. Yang kedua ada sistem respirasi oleh paru-paru. Paru-paru terdapat di bawah kendali medula otak yang mengendalikan karbon dioksida dan juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Tentu saja tekanan parsial karbon dioksida ini juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dirasakan oleh PaCO2. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar atau untuk mengurangi kelebihan asam. Pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida atau untuk meningkatkan beban asam. Yang ketiga ada sistem ekskresi melalui ginjal. Pada sistem ini, untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non volatil dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem, yaitu yang pertama sistem buffer asam karbonat, kemudian sistem buffer fosfat dan pembentukan amonia. Ion hidrogen, CO2 serta NH3 diekskresikan ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Ion hidrogen itu sangat reaktif dan mudah bergabung dengan ion yang bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada kadar yang sangat rendah pun, ion ini mempunyai efek yang besar pada sistem biologi. Produksi ion hidrogen sangat banyak dihasilkan terus-menerus di dalam tubuh. Perolehan dan pengeluaran ion ini sangat bervariasi dan tergantung aktivitas dan status kesehatan. Ion hidrogen di dalam tubuh dapat berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh, yaitu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, serta glikolisis anaerobik atau ketogenesis. Soal yang kedua ada proses metabolisme air pada ternak. Proses metabolisme air pada ternak yang pertama yaitu air yang
masuk ke mulut melalui saluran cerna atau kerongkongan. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang dialirkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, setelah itu tahap ini air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pada saat itu, saat air sampai di paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses yang keempat itu terjadi pada organ hati. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Proses yang terakhir yaitu yang kelima, air menuju ginjal. Pada tahap ini, air membantu ginjal dalam proses penyaringan sisa yang dikeluarkan bersama dengan air seni atau urin. Yang ketiga, asal sumber air pada tubuh ternak. Pada umumnya, kandungan air dalam tubuh hewan mencapai 70% dari bobot tubuhnya. Kebutuhan air dapat diberikan dari berbagai cara. Pemenuhan kebutuhan air dapat dilakukan melalui air minum. Air yang terkandung di dalam pakan atau melalui air yang berasal dari metabolisme zat yang terkandung di dalam pakan. Pada dasarnya, semua bahan pakan mengandung air. Untuk bahan pakan kasar seperti hijauan segar atau rerumputan, kandungan airnya cukup tinggi hingga mencapai 85%. Oleh sebab itu, hewan tropis seperti sapi dapat bertahan hidup tanpa air minum. Sapi-sapi yang berada di daerah tropis dapat bertahan hidup dengan mengandalkan air dari pakan hijauan yang dikonsumsi. Namun, untuk bahan pakan berupa biji-bijian, kandungan airnya lebih sedikit, sekitar 10-25%. Dan air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesis dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Yang keempat yaitu cara menghitung air metabolik. Bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% KH, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah pada tabel terdapat zat makanan yaitu air karbohidrat memiliki air metabolik hasil oksidasinya sebesar 60 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolisme yaitu sebesar 15. Selanjutnya proteinnya metabolisme hasil oksidasi yaitu sebesar 42 gram. Rata-rata kalorinya itu sebesar 400 kilokalori dan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolismenya itu yaitu sebesar 10,5. Dan terakhir ada lemak yang memiliki air metabolik hasil oksidasi yaitu sebesar 100 gram dan rata-rata kalorinya itu sebesar 900 kilokalori serta air metabolik per 100 kg energi metabolik yaitu sebesar 11,1. Cara menghitungnya, jika 10% protein jadinya 10 gram protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kilokalori. Lanjutannya ada 20 gram lemak itu dikali dengan 9 hasilnya 180. Jadi jika 40 kilokalori itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori, energi metabolisme yang berasal dari protein sebesar 10,5 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori. Jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya 180 kilokalori pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolisme per 100 kilokalori energi. Energi yang metabolisme yang dihasilkan berasal dari karbohidrat sebesar 15 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori sehingga didapatkan 2,20 kilokalori kali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Semuanya dijumlahkan mendapat 57 air metabolik. Jadi bila energi langsung 1 kilokalori maka air metabolik yang dihasilkan yaitu 57 gram. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi proses ekspresi dan kebutuhan adalah yang pertama ada suhu. Suhu tubuh
adalah melalui penguapan air. Hampir 40% air yang hilang dari tubuh unggas adalah melalui pernapasan. Yang kedua ada suhu lingkungan. Bila suhu lingkungan meningkat atau zona netral, ayam akan terengah-engah atau mati. Unggas tersebut akan membutuhkan banyak air di cuaca panas. Salah satunya faktor yang utama yang mempengaruhi kebutuhan air di cuaca panas adalah menurunnya konsumsi racun lebih kurang dari 20%. Yang ketiga, bentuk nitrogen yang dikeluarkan. Sebagian besar nitrogen yang dikeluarkan tubuh unggas dalam bentuk asam urat itu urin dikeluarkan dan mengalir ke dalam usus bagian bawah. Keempat, sumber protein. Kadar protein makanan terlalu tinggi, maka kebutuhan air akan meningkat. Beberapa jenis tepung ikan dapat mempertinggi kebutuhan air karena kandungan garamnya yang tinggi. Selanjutnya ada mineral. Banyak mineral mempengaruhi kebutuhan air. Dalam hal ini, gram atau ion HCl mempunyai pengaruh terbesar. Terlalu banyak garam akan menaikkan konsumsi air dan menaikkan kandungan air feses. Proses kandungan garamnya tinggi tidak akan kering sehingga menyebabkan niter menjadi basah. Pada umumnya, mineral ataupun vitamin yang diberikan secara berlebihan akan menaikkan kandungan air feses dan menimbulkan pengembalian air lebih besar. Kemudian ada serat kasar.